Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga bisa menambah keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in semuanya, sampailah kepada kita. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat NS Hikmah yang dirahmati Allah, di antara keutamaan peristiwa yang terjadi di bulan Rajab ini, yaitu peristiwa besar Isra wal Mi'rajnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menyikapi peristiwa ini membutuhkan keyakinan yang kuat, karena kejadian Isra Mi'raj ini satu kenyataan perjalanan hidup Nabi yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Umumnya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu sekitar 1 bulan dengan menggunakan kendaraan unta. Sementara Nabi hanya setengah malam. Berikut dengan perjalanan Mi'rajnya, Nabi kita sebelum subuh sudah kembali ke Masjidil Haram. Untuk menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj ini, jangankan kita, baginda Nabi kita saja sempat bingung untuk menyampaikan kepada umatnya, yang mana pada saat itu baginda mengumpulkan semua kaum untuk mendengarkan peristiwa hebat ini. Semua ketawa, termasuk Abu Jahal yang mengatakan Muhammad sedang bermimpi. Hanya Abu Bakar yang menyatakan ketika ditanya Abu Jahal, "Apakah engkau percaya Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ana ba'idun min hada sadaqta ya Rasulullah," yang artinya, lebih dari kejadian ini saya percaya kepada Rasulullah. Jawaban inilah yang menjadikan gelar untuk Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat NS Hikmah yang dirahmati Allah, di antara sebagian riwayat, awal mula kejadian Isra ini pada saat Nabi sedang dirundung kesedihan. Sebagian riwayat mengatakan penyebab utama Isra adalah sebagai hiburan tasliyah dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana pada saat itu di tengah kesedihan mendalam setelah kehilangan istri tercinta Siti Khadijah dan paman pelindungnya yaitu Abu Thalib, serta penolakan dakwah beliau di negara Thaif, maka Isra Mi'raj ini dijadikan hiburan dan penguatan spiritual untuk Nabi yang sedang dalam tahun kesedihan atau disebut Amul Hazan karena wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib. Peristiwa ini menjadi bentuk penghiburan ilahi agar beliau tetap kuat dalam berdakwah. Di samping itu, Allah ingin menguji keimanan Nabi dan umatnya. Ketika diceritakan peristiwa ini, banyak yang tidak percaya, tetapi sebagian mukmin teguh meyakini peristiwa yang diceritakan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat NS Hikmah yang dirahmati Allah, di antara riwayat Isra, para ulama mengatakan Nabi sedang tidur di dekat Hijr Ismail di Mekah. Kemudian beliau terbangun dan datanglah malaikat Jibril. Diajaklah Nabi oleh malaikat Jibril menaiki buraq untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Buraq ini pada umumnya digambarkan sebagai kuda bersayap dan bisa terbang. Pada saat terbang kaki depannya memendek, dan pada saat turun kaki depannya memanjang. Sebagian ulama mengatakan bahwa buraq ini adalah nafsu yang sudah tenang atau seimbang, yaitu nafsu mutmainnah. Ketika sudah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi menjadi imam sholat bagi para nabi terdahulu. Kemudian diberi pilihan 3 minuman, yaitu dari khamr, madu dan susu, dan beliau memilih meminum susu, pertanda Islam adalah agama fitrah. Sahabat NS Hikmah yang dirahmati Allah, kemudian sesudah beliau memilih susu, diajaklah Nabi oleh malaikat Jibril untuk Mi'raj naik ke langit ke-1 sampai langit ke-7. Dalam sebagian riwayat para ulama mengatakan di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam.
Di langit ketiga Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sampailah di langit ketujuh, malaikat Jibril sudah tidak bisa mengantar lagi. Lalu diangkatlah Nabi ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut sebagian ulama tasawuf, Sidratul Muntaha bukan hanya pohon fisik di langit, tapi simbol puncak perjalanan spiritual atau ma'rifat, di mana hijab atau tirai antara hamba dan Allah sudah terbuka, menandai titik lebur ego atau fana dan mencapai kebijaksanaan tertinggi serta batas pengetahuan makhluk terhadap Robnya. Ini adalah makom kedudukan spiritual tertinggi, tempat segala urusan naik dan turun dari Tuhan bertemu, di mana Nabi Muhammad SAW menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan inspirasi bagi seorang salik, yaitu penempuh jalan untuk mencapai kedekatan batiniah melalui pembersihan hati dan kesolehan. Kembali ke riwayat pertama, ketika Nabi sudah bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau menerima perintah sholat 5 waktu, yang awalnya 50 waktu, lalu dikurangi menjadi 5 waktu. Setelah permohonan keringanan kepada Allah, disinilah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Meski perintah sholat 5 waktu, Allah tetap akan mengalihkan 5 kali 10, sama dengan kita mengerjakan sholat 50 waktu pahala yang kita dapatkan. Sahabat LS Hikmah yang dirahmati Allah, itulah di antara kejadian di bulan Rajab, yaitu peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW, yang sampai saat ini alhamdulillah umat muslim selalu memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah keyakinan akan kekuasaan Allah yang mampu menjadikan segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata. Maha suci Allah dari segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.